Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, dan malam. Dimanapun kawan-kawan semua berada, saya harap semoga kita semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan selalu bersabar dan ikhlas untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Baik kawan-kawan semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan cerita yang sebelumnya. Sedikit info kawan-kawan semua, cerita ini kedepannya akan banyak mengandung kekerasan, rasis, serta toksis. Jadi saya harap kawan-kawan semua dapat dengan bijak menikmatinya tanpa mempraktekkannya di dunia nyata. Perlu saya ingatkan juga bahwasanya nama organisasi, tempat, serta semua kejadian yang ada di dalam cerita ini itu hanyalah sebuah cerita fiktif. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Kau membuatku melakukan ini. Kau bercanda kan? Ucap Menteri Pendidikan yang juga merupakan pelopor dari program perlindungan murid dan guru didik yang sedang dijalankan oleh Hua Jin. Ini eksperimen pertama, dan kau bilang menargetkan sekolah anak politisi. Guru-guru di sana mungkin terlalu takut untuk bekerja denganku. Lagi pula, jika aku berbuat kesalahan dan permasalahan ini meledak, aku tidak bisa membantumu. Ucap Hua Jin kepada Menteri Pendidikan. Mimin lupa ya siapa namanya Menteri Pendidikan ini. Kau tidak dibayar untuk berbicara. Kau dibayar untuk bekerja. Jadi, lakukan saja pekerjaanmu dan jangan banyak bacot. Sang menteri yang merespon perkataan Hua Jin. Hua Jin yang mendengar itu pun hanya tersenyum dan mengangkat kedua tangannya, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli. Untuk sisanya, serahkan saja masalahnya padaku. Ya, padaku. Ucap menteri dengan tegas sembari memasang senyuman jahat. Di sebuah berita, diperlihatkan ayah dari Ryu yang ternyata ditangkap setelah kasus pelecehan seksual dan penyuapannya terungkap. Mirip-mirip di... Oi, lanjut. Ayah, ucap Ryu yang seakan-akan tidak percaya melihat berita tersebut. Tidak, pasti ada kesalahan, ungkapnya dengan terbata-bata. Nah, ini alurnya yang sebenarnya ya kawan-kawan. Jadi tadi saat Hua Jin dan Menteri Pendidikan mengobrol itu sebenarnya alur yang mundur. Guru Hua Jin tersenyum kecil melihat Ryu yang ketakutan dan masih tidak mempercayai berita yang ada. Kemudian Hak Jae dengan wajah songongnya menghampiri si Ryu. Si bangsat ini langsung berlagak sok. Ya kepada Ryu lah dia berlagak so hebat lah ya. Memang dasar sampah lah ya. Apakah berita itu benar Ryu Jun Hyong? Tanya Hak Jae kepada Ryu. Kenapa ayahmu ada di berita? Hak Jae yang terus saja bertanya dengan wajah bengisnya. Bangke. Mimin injak juga nih orang indah lama ini. Sementara itu, Ryu yang mentalnya sudah terserang dan bingung ingin mengatakan atau melakukan apa, dia hanya bisa diam dan berkeringat di hadapan Hak Jae. Kita kembali dibawa narator untuk melihat masa lalu si Ryu, di mana sewaktu kecil Ryu selalu disiksa dan dihajar oleh ayahnya. Dia hanya dijadikan sebagai kambing hitam oleh ayahnya. Tahan brengsek, bentak ayahnya yang dipenuhi oleh amarah. Tidak mungkin anakku dapat ranking yang jelek. Ini memalukan sekali, ucap ayah Ryu sembari memegang pemukul golf. Asem lah pemukul golf, cok. Kita aja dulu dihajar pakai rotan, dihajar pakai kayu, sakitnya minta ampun ya. Ini malah pakai pemukul golf. Ya, besi loh itu. Ibu Ryu yang menangis dan tidak tega berusaha menahan dan menghentikan suaminya untuk terus memukul Ryu. Namun semua itu sia-sia. Bahkan dia juga tidak mampu menahan amarah dari suaminya.
Malah, sang ibu pun ikut disalahkan oleh ayahnya karena tidak bisa mengajar Ryu dengan baik. Ayah Ryu adalah seorang politisi. Dia menganggap Ryu sebagai noda di prestasinya. Tapi, di luar rumah semuanya berbeda. Banyak orang yang ingin memanfaatkan ayah Ryu melalui anaknya. Apa ayahmu baik-baik saja? Pastikan kamu menyebut namaku sekali ya, ucap seorang pria yang sedang mengusap kepala Ryu. Kocak nih, Ryu di sini wajahnya kayak anak culun asli, sumpah kayak anak culun ya kawan-kawan ya. Bukan hanya orang dewasa saja, bahkan anak-anak sebayanya pun banyak yang terjadi. Banyak yang menjadi penjilat dan mendekati Ryu karena status Ryu yang berasal dari politisi terkenal di kota ini. Hei, ayahmu politisi kan? Ah, keren ya, ucap penjilat kepada Ryu. Penjilat lainnya pun berkata, kita temanan sekarang ya kan? Tidak apa-apa ya kan? Ryu terus saja bergumam di dalam hatinya, sembari mengingat semua kejadian dan masa-masa di mana dia disegani karena sosok ayahnya. Aku tahu kalau dengan reputasi ayahku, orang-orang akan merangkak padaku. Hanya dengan fakta yang kecil itu, sekolah ini tunduk padaku. Aku tak bisa membiarkan mereka menentang kekuasaanku. Dan aku suka wajah mereka ketika dipijak seperti serangga. Sampai mereka mengakui kehebatanku. Tapi kemudian datanglah insiden itu. Insiden di mana salah satu serangga yang kumainkan mati bunuh diri. Masih di masa flashback si Ryu, scene memperlihatkan Ryu yang akan masuk ke kantor guru. Dengan gugupnya, dia tetap mencoba memberanikan diri untuk masuk ke ruang kantor guru. Dia takut jika ayahnya tahu dia akan dibuang. Terlebih lagi di dalam sudah ada polisi yang datang. Ryu lalu membuka pintu dan masuk ke ruang kantor itu. Dia lalu langsung disapa oleh polisi yang ada di sana. Duduklah. Buat dirimu senyaman mungkin. Kamu anak parlemen Ryu Kwangpil bukan? Sapa polisi itu dengan hangatnya. Polisi itu lalu berkata, ini cuma rutinitas yang kami lakukan pada semua murid. Kau hanya duduk di sini selama 10 menit, lalu kau bisa pergi. Oh iya, bagaimana kabar ayahmu? Hah, dasar polisi-polisi kotor nih ya. Ya, yang seperti ini nih yang merusak bangsa dan negara. Ngomong-ngomong kok kayak sering lihat ya. Lanjut. Sejak saat itu, Ryu pun menyadari bahwa di sekolah ini, bahkan di dunia ini, dia bisa menjadi penguasa dan melakukan apa saja yang dia inginkan. Dia akan dimaafkan, tak peduli apa yang akan dia lakukan. Aku adalah raja dunia, sembari memasang wajah berandalannya. Intinya, lu punya duit, lu punya kuasa. Ayam mati, ayam mati. Tapi kenapa aku jadi seperti ini sekarang? Kembali ke masa sekarang, di mana Ryu yang biasanya disegani dan ditakuti Kembali ke masa sekarang, di mana Ryu yang biasanya disegani dan ditakuti sekarang malah menjadi seorang pecundang, bahkan dia ditindas oleh anak buahnya sendiri. Kau tak bisa apa-apa tanpa ayahmu. Benar bukan? Brengsek. Ucap Hakjai yang merendahkan Ryu. Sejauh ini memang cuma si Hakjai aja sih yang bandelnya asli tanpa privilege ya. Bahkan di saat Ryu masih berkuasa pun sesekali dia berani mengejek dan merendahkan Ryu. Hakjai lalu melanjutkan perkataannya. Aku sangat benci saat kau dulu berpikir aku adalah kacungmu. Dasar bodoh. Hakjai begitu puas dengan apa yang dialami oleh Ryu saat ini. Bahkan, dia tidak habis-habisnya untuk merendahkan Ryu. Ryu yang tersulut emosi pun mencoba untuk melawan.
Apa yang kau bicarakan, bangsat? Apa pernah kau melihat politisi di penjara? Aku akan menunggu saat skandal ini sudah menghilang dalam beberapa bulan. Dan aku akan menguburmu. Dengar dan ingat itu, ucap Ryu yang sudah sangat kesal, namun dia sebenarnya tidak bisa dan tidak berani melawan Hakja secara langsung. Hakja yang mendengar itu dengan cueknya beranjak pergi setelah meludahi wajah Ryu. Adeh, apa sih yang dikatakan si bodoh ini? Aduh, membuat telingaku sakit saja. Hahaha. Sembari berjalan, dia meninggalkan Ryu. Ryu tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa pasrah dan menahan amarahnya. Akan kubunuh mereka. Akan kubunuh mereka semua, gumamnya di dalam hatinya yang sudah sangat marah. Ternyata kejadian itu didengar oleh guru Huajin yang sebenarnya sejak tadi sedang bertarung untuk mengeluarkan sisa-sisa kekuatannya yang berbentuk tahi. Yang mati rupanya dari tadi bokir nih orang nih. Kalian sangat berisik. Kalian pikir aku bisa buang air saat kalian berteriak seperti itu? Cik, berbicara sendiri hanya karena keluargamu berantakan. Kurasa kau harus punya teman yang lebih baik, ucap guru Huajin yang sembari memperbaiki celananya dan mencuci tangannya setelah pertarungan yang begitu sengit di dalam WC. Ryu yang memang tidak menyadari kehadiran dari guru Huajin sejak awal. Dia lalu berdiri dan lagi berbicara dengan nada yang tinggi. Apa? Kau di situ selama ini? Kau seharusnya tidak terlibat. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan. Kau terlibat masalah murid biar kau merasa berkuasa. Iya, dasar brengsek kau, ucap Ryu dengan kesalnya. Oh ya? Ya. Kau akan senang kalau begitu. Jika tahu urusanku sudah selesai di sini ya kan? Dan aku akan pergi sekarang. Aku bukan lagi pengawas di sekolah ini. Memang benar sih urusan dari Huajin kini telah selesai di sekolah ini. Namun, itu tidak seperti segala diskriminasi akan terjadi lagi. Dan budaya sekolah pasti akan pulih dengan sendirinya. Setelah kepergian Huajin dari sekolah itu, para siswa bukannya semakin membaik. Mereka malah senang karena Huajin telah menyelesaikan urusannya. Sikap semua siswa kembali seperti semula. Mereka tidak lagi memperdulikan gurunya. Padahal harapannya setelah kejadian itu, para murid bisa mengambil pelajaran dan dapat bekerja sama agar menciptakan dunia pendidikan sebagaimana mestinya. Tapi para murid nakal itu sama sekali tidak berubah. Bahkan mereka lebih berani untuk mengejek gurunya saat ini. Salah satu dari siswa itu ada Kim Kyo-min yang hanya bisa diam. Dia sepertinya memiliki beban dan ketakutan tersendiri setelah guru Huajin keluar dari sekolahnya. Guru Huajin telah meninggalkan mereka, meninggalkan murid-murid yang sering ditindas. Dan tentunya kejadian suram akan kembali menemani hari-hari mereka ke depannya. Belum sehari kepergian dari Huajin, para murid sudah langsung berulah lagi. Entah siapa sekarang yang akan menjadi korban mereka. Tulisan yang sangat jelas ada di punggung seseorang. Aku karung tinju sekolah, beri aku tendangan. Dan ternyata murid itu adalah Ryu Jin Hyung. Ryu yang sedang berjalan sambil melamun seketika ada yang menyerangnya. Orang itu langsung menendang Ryu hingga Ryu terbanting dan tersungkur ke belakang. Ryu hanya bisa melindungi kepalanya sembari sedikit melirik siapa yang sudah menghajarnya. Hah? Apa yang kau lihat? Apa-apaan ekspresimu itu? Bodoh! Apa? Kenapa? Kesel kau? Anak kelas 1 menendangmu. Apa yang akan kau lakukan? Memberitahu ayahmu? Ayolah, beritahu ayahmu sekarang, ucap anak kelas 1 si rambut marun itu. Ini bocah anjing banget nih ekspresinya nih. Padahal dia sudah dihajar sama Huajin beberapa hari yang lalu. Dasar bajingan memang, kesel cok.
Bukannya kau yang mengatakan karung tinju sekolah tidak dapat dihargai meskipun dia senior? Ucap si Maron yang sampai sekarang Mimin belum tahu siapa nama bocah kumpau belagu ayam mati satu ini. Si Maron lalu menarik sweater yang digunakan oleh Ryu. Dikarenakan terlihat cukup mahal dan bagus, si Maron berniat untuk mengambilnya. Kim Kyung-min yang berada tidak jauh dari sana hanya dapat bergumam. Satu-satunya hal yang berubah karena usaha Na Hwa-jin adalah Ryu Jin-hyung kini menjadi target nomor 1 di sekolah. Tapi tidak hanya itu. Scene sekarang memperlihatkan rumah dari Ryu. Di dalam rumah, ayah Ryu lagi dan lagi menghajar Ryu tanpa ragu. Apa? Ada apa, ayah? Ucap Ryu yang kesakitan dipukul menggunakan pemukul golf. Ada apa katamu? Hah? Ada apa? Kau menanyakan ada apa? Lihat ada apa di TV itu? Dasar anak brengsek. Ayah Ryu yang sangat marah membentak Ryu sembari menunjuk ke arah TV. Lalu, untuk berita berikutnya, anak parlemen Ryu Gwangpil telah terekspos karena kekerasan fisik di sekolahnya. Informasi ini terkuak dari YouTube dan juga media sosial lainnya. Berdasarkan laporan dikatakan bahwa kekerasan oleh yang disensor namanya pada murid lain sudah menyebar luas karena koneksi langsung dengan ayahnya. Tindakan ini berujung dengan bunuh diri salah satu teman sekelasnya. Siaran TV yang memberitakan tentang kenakalan dari Ryu termasuk penyebab dari matinya Park Dae-sok yang bunuh diri. Berita TV itu membuat Ryu menjadi semakin takut. Pak, reporter sudah memenuhi gerbang, ucap pekerja dari Ryu. Hentikan mereka. Jangan biarkan satupun kecoak itu masuk ke rumahku, perintah ayah Ryu yang sudah terbakar emosi. Kau sampah brengsek! Ayah yang berteriak dan kembali memukul anaknya. Ayam mati. Itu pemukul golf, Cok. Besi itu, Cok. Dipakai mukul. Jahanam memang ayahnya nih, wah. Semua si Cok. Tapi ya memang pantas sih juga si Ryu dapat. Ryu yang pada dasarnya memang tidak sanggup melawan, dia hanya bisa mencoba melindungi kepalanya dengan tangannya. Malam hari pun tiba. Terlihat Ryu yang sudah terbaring tak berdaya di kamarnya. Seluruh badannya telah memar karena dihajar oleh ayahnya. Bahkan di sweater yang dia gunakan masih terdapat noda darahnya. Dia terus-terusan saja mengumamkan kalimat, "Akan kubunuh mereka. Aku akan membunuh mereka semua." Scene lalu memperlihatkan di sebuah gedung. Sepertinya ini di sekolah ya kawan-kawannya. Ryu yang memang sudah tidak bisa berpikir jernih, dia mengambil begitu banyak geleng atau jerigen atau apalah namanya itu di daerah kalian, yang mana kesemuanya berisi bensin. Ryu berniat untuk membakar sekolahnya. Tanpa ekspresi, dia terus menyiram lantai dengan bensin sembari berkata, "Akan kubunuh mereka. Aku akan membunuh mereka semua. Tidak ada seseorang yang bisa selamat setelah berurusan denganku," ucapnya dengan nada yang lemas. "Akan kubakar sekolah saat mereka tiba di pagi hari." Bego sih ini orang. Ya mana bisa gitulah ya. Itu bensin auto dah kering lah kalau malam disiram. Tapi dia mau bakar pagi. Ya kering lah bensinnya itu, Cok. Ryu menghabiskan satu persatu jerigen bensin itu untuk menyiram semua kelas. Ternyata tindakan Ryu tersebut dari tadi telah diawasi oleh seseorang yang entah siapa itu. Hingga pada akhirnya orang itu muncul dan langsung menendang jerigen yang dipegang oleh Ryu. Tapi ya sekaligus sama orang-orangnya ya. Mampus enggak tuh. Dan diketahui ternyata orang itu adalah guru Na Hwa-jin. Guru Hwa sebenarnya sudah menunggu Ryu sejak tadi. Dia tahu
bahwa Rio akan melakukan sesuatu di sekolahnya. Hayalanmu sudah membusukkanmu sampai ke inti hatimu. Kau masih tidak tahu apa salahmu, ucap Guru Huajin dengan santainya. Guru Huajin lalu meraih kantong celananya. Dia mengeluarkan rokok dan korek api miliknya. Mari kita perbaiki itu, ucapnya sembari membakar sebatang rokok. Kering, adakah rokok? Adakah rokok buat Mimin? Ya. Guru Huajin lalu menatap Rio dengan begitu menindas dan tetap menyalakan korek apinya. Lalu dia berkata, "Ayo mulai pendidikan yang sebenarnya." Oke kawan-kawan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah singgah ke channel saya. Dan maaf jika masih terdapat banyak kekurangan pada video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.